Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ayu Fermiasari, Cici Saidatul Adimi, Rifki Dwi Ardiansyah, Dalian Putri Aini, dan saya sendiri Novaria akan mempresentasikan gum akasia dan karagenan. Gum akasia, sinonim: gum akasia, akasia vera, duri Mesir, gumi africanum, gum Senegal, gumi mimose, khair, gum Arab Sudan, gum Somalia, duri kuning, gum India, dan gum Arab. Sumber biologis: menurut USP, akasia adalah eksudasi gumi kering yang diperoleh dari batang dan cabang akasia Senegal, wilit atau spesies akasia Afrika lainnya. Di India, itu ditemukan sebagai eksudasi bergetah kering yang diperoleh dari batangnya dan cabang akasia arabica wilit, milik keluarga Leguminosae. Sumber geografis: akasia Senegal adalah spesies khas di bagian yang lebih kering dari Algol, Mesir, Sudan, dan Sahara Utara. Dapat ditemukan di seluruh area yang luas dari Senegal hingga Laut Merah dan ke timur India, membentang ke selatan hingga Nigeria Utara, Uganda, Kenya, Tanzania, dan selatan Afrika. Tanaman ini banyak ditemukan di Arabia, Kordofan, Afrika Timur Laut, Sri Lanka, dan Maroko. Di India itu ditemukan terutama di Punjab, Rajasthan, dan Kutch Barat. Sudan adalah produsen utama permen karet ini dan melayani untuk sekitar 85% dari pasokan dunia. Budidaya dan koleksi akasia adalah pohon berduri dengan tinggi hingga 6 meter. Di Sudan, gum disadap dari pohon yang dibudidayakan secara khusus saat berada di Senegambia. Karena iklim yang terekstrim, retakan yang dihasilkan dari pohon dan getah memancar dan dikumpulkan dari tanaman liar. Pohon akasia dapat dibudidayakan dengan cara menabur benih di tanah yang miskin dan lelah yang tidak mengandung mineral. Pohon-pohon juga tumbuh seperti itu dengan penyebaran biji. Permen karet dikumpulkan oleh penduduk asli dari pohon berumur 6-8 tahun, 2 kali setahun dalam cuaca kering pada bulan November atau Februari-Maret. Sumber geografis: penduduk asli memotong cabang berduri yang lebih rendah untuk memudahkan bekerja dengan menggunakan kapak membuat panjang 2-3 kaki dan sayatan lebar 2-3 inci pada batang dan cabang. Kendurkan kulit kayu dengan kapak dan lepaskan. Berhati-hatilah agar tidak melukai kambium dan silem. Biasanya mereka meninggalkan lapisan kulit kayu pada silem. Jika silem terbuka, semut putih masuk tanaman dan getah tidak diproduksi. Setelah cedera pada permen karet, musim dingin memancar setelah 6-8 minggu. Sementara di musim panas setelah 3-4 minggu, diyakini bahwa bakteri menemukan jalan mereka melalui sayatan lebih aktif di musim panas dan gusi diproduksi segera. Permen karet yang terkelupas dikumpulkan dalam kulit tas dan kemudian dibersihkan dengan memisahkan puring kulit kayu dan memisahkan pasir dan lain-lain. Dengan pengayaan, permen karet dikeringkan di bawah sinar matahari dengan menyimpannya di daman lapis tipis selama sekitar 3 minggu saat pemutihan berlangsung dan itu menjadi lebih putih. Hal ini mengakibatkan kontraksi yang tidak merata dan retakan dan celah terbentuk di permukaan luarnya. Dan sebagai hasilnya permen karet ketransparansi asli menjadi buram. Ini prosesnya disebut pematangan permen karet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cici Saidatul Adimi. Baik, terima kasih, akan saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke morfologinya. Yang pertama, warnanya biasanya berwarna putih, kuning pucat, dan terkadang berwarna coklat krim sampai merah. Bubuknya berwarna putih pucat, kuning pucat, atau coklat muda, tidak berbau dan rasanya hambar, dan berbentuk mucilagonius. Ukurannya sebagian besar seperti bulat atau bulat telur dan memiliki diameter 2,5-3 cm. Penampilan air mata selalu buram, baik karena kehadirannya retakan atau retakan yang dihasilkan pada permukaan luar selama proses atau pematangan. Fraktur biasanya sangat rapuh di alam, dan permukaan yang terbuka muncul menjadi mengkilap. Permen karet dibawa dari Teluk Aden ke Mesir, dan dalam karya Theophrastus itu dibicarakan sebagai produk Mesir Hulu. Produk Afrika Barat adalah didatangkan oleh Portugis pada abad ke-15. Sampai baru-baru ini, perdagangan di Sudan berada di tangan jumlah pedagang lokal, tetapi sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh Gum Arabic Company. Sebuah perusahaan lunak didirikan oleh pemerintahan Sudan. Perusahaan ini sendiri menghasilkan sekitar 40.000 ton per tahunnya. Kita masuk ke konstituen kimianya. Akasia, atau yang terutama terdiri dari arabin, yang merupakan kompleks campuran garam kalsium, magnesium, dan kalium dari Arab. Yang asam Arabnya adalah polisakarida bercabang yang menghasilkan L-arabinosa, D-galaktosa, asam D-glukuronat, dan L-ramnose pada hidrolisis 1. Unit D-galaktopironosa 3 link membentuk link rantai tulang punggung molekul dan residu terminal dari rantai samping 1,6 link, terutama asam uronik. Akasia mengandung 12,5% air dan beberapa enzim yang tersumbat seperti oksidase, peroksidase, dan pektinase.
Total abu konten harus dalam kisaran 2,7 sampai 4%. Selanjutnya kita masuk ke tes kimianya. Yang pertama ada uji timbal asetat. Larutan akasia aqueous bila diperlakukan dengan larutan timbal asetat akan menghasilkan berat endapan putih. Selanjutnya, uji gula pereduksi. Hidrolisis larutan berair larutan akasia dengan HCl encer menghasilkan pengurangan gula yang keberadaannya dipastikan dengan cara direbus akan menghasilkan endapan merah bata dari oksida tembaga. Selanjutnya, ada pewarnaan biru karena enzim. Ketika larutan air akasia diperlakukan dengan benzidin dalam alkohol bersama dengan beberapa tetes hidrogen drops peroksida atau H2O2, itu akan menimbulkan warna biru yang berbeda karena adanya enzim oksidase. Selanjutnya ada uji boraks. Larutan akasia dalam air menghasilkan massa tembus kaku pada pengobatan dengan boraks. Ini adalah tes kimia. Larutan akasia 10% dalam air gagal untuk menghasilkan endapan apapun dengan larutan timbal yang encer asetat. Perbedaan yang jelas dari agar dan tragen. Itu tidak memberikan perubahan warna dengan larutan yodium, perbedaan yang mencolok dari pati dan listin, dan tidak pernah menghasilkan warna hitam kebiruan dengan ferriklorida larutan, perbedaan yang nyata dari tianin. Menggunakan lendir akasia digunakan sebagai obat penenang. Ini digunakan secara luas sebagai bantuan farmasi penting untuk emulsifikasi dan untuk melayani sebagai agen pengantal. Ia menemukan itu sangat besar aplikasi sebagai agen pengikat untuk tablet, misalnya obat batuk. Ini digunakan dalam proses granulasi untuk pembuatan tablet. Itu dianggap sebagai permen karet pilihan berdasarkan fakta bahwa itu cukup kompatibel dengan hidrokoloid tanaman lain seperti pati, karbohidrat, dan protein. Ini digunakan dalam kombinasi dengan gelatin untuk membentuk konservat untuk enkapsulasi mikroobat. Ini digunakan sebagai penstabil koloid. Ini digunakan enzesis dalam pembuatan permen dan produk makanan lainnya. Larutan gum akasia memiliki konsistensi yang mirip dengan darah dan diberikan secara intravena pada hemodialisis. Ini digunakan dalam pembuatan perekat dan tinta dan sebagai pengikat media untuk warna mantel. Obat sekutu permen karataka biasanya banyak pecah dan sangat bervariasi. Komposisi gum akasia hampir tidak berwarna dan lainnya berwarna coklat. Gati atau gum India berasal dari Anogesus latifolia. Ini diproduksi di banyak tempat yang sama sebagai permen karet sterculia dan dipanen. Menyerupai talka dalam memiliki gum akasia dari berbagai warna. Beberapa gum akasia berbentuk cacing dan mereka permukaan menunjukkan lebih sedikit retakan daripada akasia alami. Dispersi berair dari gum memiliki viskositas antara gum akasia dan sterculia. Combretum gum Afrika Barat diperoleh dari Combretum nigricans, tidak diizinkan sebagai bahan tambahan makanan tetapi dimanfaatkan sebagai pemasukkan gum Arab. Berbeda dengan yang terakhir di mana unit tramnase dan asam uranat adalah rantai terminal di gum Combretum, bagian ini berada dalam rantai polisakarida. Banyak gusi lain dari jenis akasia kadang-kadang bertemu dalam perdagangan, dan banyak ekstruded permen karet dari jenis besar akasia telah diberikan pertimbangan kemotaksonomi. Dan selanjutnya adalah toksikologi. Akasia pada dasarnya tidak beracun saat tertelan. Reaksi alergi terhadap permen karet dan bentuk bubuk akasia telah dilaporkan dan termasuk masalah pernafasan dan kulit lesif. Akasia mengandung enzim peroksidase yang biasanya dihancurkan oleh paparan panas yang singkat jika tidak dinonaktifkan. Ini enzim membentuk kompleks berwarna dengan amina tertentu dan fenol dan meningkatkan penghancuran banyak produk farmasi termasuk alkaloid dan mudah teroksidasi senyawa seperti beberapa vitamin. Permen karet akasia berkurang efektivitas antibakteri dari pengawet metil hidroksibenzoat terhadap Pseudomonas aeruginosa, mungkin dengan menawarkan perlindungan penghalang fisik ke sel mikroba dari tindakan pengawet. Penghambat tripsin juga telah diidentifikasi, tetapi signifikasi klinis dari keberadaan enzim ini tidak diketahui. Produk yang dipasarkan krim gigi dan sirup dan kapsul efeknya diproduksi oleh Himalaya Drug Company. Biji guargum putih yang berkembang penuh dikumpulkan dan dibebaskan dari zat asin. Itu benih yang disortir diumpankan ke
ke pemisah. Mekanis untuk mendapatkan biji guar bercabang yang kemudian dipisahkan menjadi sekam dan kotiledon masing-masing memiliki embrio. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Fermiasari. Hasil lanjutan taksiologi gum akasia. Gum akasia ditemukan ke dalam endosperma, umumnya keluar biji terdiri dari endosperma 35-40%, kuman atau embrio 45-50% dan sekam 14-17% kontiledon. Memiliki rasa pahit yang berbeda, dipisahkan dari endosperma melalui proses yaitu disebut proses Menampi, dan guar gum mentah yaitu endosperma selanjutnya ditunggu dengan cara penghancur mikro diikuti oleh penggilingan. Kontiledon yang relatif lebih lunak menempel pada endosperma dipisahkan oleh proses penyaringan mekanis. Dengan demikian, guar gum mentah diubah menjadi bentuk murni yaitu tanpa kontiledon yang kemudian berulang kali dihancur dan digeser selama beberapa jam sampai bubuk putih akhir atau proses granular diperoleh. Selanjutnya yaitu keragenan. Keragenan sinonimnya keragenan ekstrak kondrus, ekstrak lumut Irlandia. Untuk sumber biologis, polisakarida sulfat yang diperoleh dari rumput laut disebut lumut Irlandia. Yang ganggang merah kondrus Sirpuslin, Rhodophyceae termasuk dalam famili Gyarthinaceae. Untuk kelasnya yaitu Rhodophyceae. Cukup, terima kasih presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rifki Dwi Ardiansa. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Karagenan. Sumber geografis karagenan berada di Prancis, Denmark, dan Amerika Serikat adalah yang utama produsen karagenan di pasar dunia. Pengumpulan dan persiapan di musim gugur, ganggang yang tumbuh di bebatuan dikumpulkan dengan cara garu panjang dari air pasang. Karagenan diekstraksi dari banyak spesies rumput laut merah. Prosesnya dimulai dengan pemanenan diikuti dengan pengeringan, pembersihan, pengantongan atau penuangan. Di pabrik, rumput laut disortir, diuji kualitas dan disimpan. Sebelum diproses, mereka diperiksa tangan, kemudian dicuci untuk menghilangkan kotoran dan organisme laut, dan kemudian mengalami ekstraksi alkali panas. Ketika karagenan dilarutkan, diklarifikasi melalui filtrasi konvensional dan kemudian dipekatkan dengan ultrafiltrasi membran. Itu karagenan diendapkan oleh alkohol atau kalium klorida untuk memisahkannya dari pengotor terlarut. Ini diikuti oleh sesuai pengeringan dan penggilingan untuk ukuran partikel yang sesuai. Morfologi. Warna sebelum glazing merah keunguan menjadi coklat keunguan. Warna setelah diputihkan obatnya berwarna putih kekuningan. Tembus dan terangsang baunya, sedikit bau rasa mucilagos atau rasa asin bentuk strip. Bubuk kasar kelarutan membengkak dalam air dingin dan di atas 75% larut dalam air panas. Air Chondrus crispus. Konstituen lumut Irlandia adalah polisakarida yang serupa seperti agar-agar. Konstituen utama adalah galaktan yang dikenal sebagai karagenan. Karagenan diklasifikasikan berdasarkan dari 3,6 anhidro dextragalaktosa dan posisi ester sulfat kelompok. 3 jenis utama karagenan dicirikan sebagai kappa, lota, dan lambda karagenan. 3 jenis utama karagenan dicirikan sebagai kappa, lota, dan lambda karagenan. Hidrolisis dari polisakarida menghasilkan galaktosa, glukosa, fruktosa, arabinosa, dan gram kalsium dari eter asam-asam sulfat. Menggunakan karagenan digunakan sebagai zat pengemulsi, zat penstabil, agen pelarut, dan pembangun viskositas dalam produk makanan, pasta gigi, krim, lotion, dan produk kosmetik lainnya. Dibuat dengan menggunakan karagenan. Dalam industri makanan itu adalah digunakan dalam produk susu, es krim, gel dengan konsentrasi 0,5-1%. Karagenan adalah agen filogistik populer untuk menginduksi peradangan pada model edema kaki tikus. Untuk penelitian ini dari aktivitas antiinflamasi, pengganti dan pezina lumut Irlandia kadang-kadang dicampur dengan rumput laut seperti Gigartina stellata Abad atau Gigartina pistillata Lam yang dibedakan Kistokrap bertangkai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.